Saya Mabrurah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan spiritual untuk ibadah haji. Pergi haji ke Tanah Suci merupakan suatu impian bagi seluruh umat muslim, karena ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima. Dan untuk mewujudkan keinginan tersebut, kita harus berniat dan senantiasa berusaha untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diniatkan pergi ibadah haji. Berikut beberapa langkah yang dapat saya lakukan dalam merencanakan keuangan untuk ibadah haji. Langkah pertama ialah menentukan tujuan. Hal ini berkaitan dengan waktu dan biaya. Waktu di sini saya akan mengambil jangka waktu 15 tahun. Kemudian biayanya, jika melihat ongkos naik haji tahun 2022 sekitar 83 juta rupiah. Nah, kemudian yang langkah kedua ialah melihat situasi keuangan. Di sini saya mengasumsikan memperoleh pendapatan dari gaji 10 juta rupiah per bulan. Kemudian saya akan membagi lagi ke dalam 3 kategori, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk tabungan, dan 20% untuk keinginan. 30% di sini kita akan masukkan untuk target ongkos naik haji. Kemudian langkah ketiga ialah menghitung inflasi. Estimasi biaya ongkos naik haji diperkirakan akan naik rata-rata 10% per tahun. Jika pada tahun 2022 ongkos naik haji berkisar 83 juta, maka dalam jangka waktu 15 tahun ke depan kemungkinan ongkos naik haji berkisar 346.711.598 rupiah. Kemudian langkah keempat ialah instrumen yang digunakan. Di sini saya akan mengambil instrumen yang digunakan, yaitu tabungan haji Indonesia dengan menyisihkan 30% dari pendapatan. Maka didapat 540 juta rupiah dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian langkah yang kelima ialah mengevaluasi hasil kerja dengan target. Jika tidak sesuai, maka dapat menghitung kembali atau menambah penyisihan, atau dapat juga mencari alternatif atau instrumen lain yang sesuai dengan target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wahini, saya dari Prodi Perbankan Syariah 6A, mata kuliah perencanaan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan untuk membeli rumah dalam jangka waktu 15 tahun ke depan. Oke, kenapa saya di sini memilih rumah? Karena rumah ini memiliki banyak fungsi dan kegunaan yang jangka panjang, dimana bisa untuk menjadi tempat istirahat dan tempat lain-lain. Bisa di rumah kita bisa melakukan apa saja ketika kita tidak beraktivitas di luar ruangan. Lalu di sini saya akan memulai menghitung untuk 15 tahun ke depan ketika saya bekerja nantinya di funding analis, di mana gajinya sekitar 60 juta dalam sebulan. Nah, dalam sebulan ini saya akan membagi terlebih dahulu atau membudgeting berapa saja untuk pengeluaran saya per bulan. Oke, di sini saya akan membagi 6 juta ini dalam beberapa persen untuk setiap pengeluarannya. Yang pertama, untuk tabungan sebanyak 5%, itu sekitar 300.000. Investasi dan hiburan juga 5%, sekitar 300.000 masing-masing. Lalu untuk sehari-hari, yaitu untuk kebutuhan makan ataupun transportasi ketika saya di luar nantinya pergi keluar, itu sebanyak 1.500.000. Lalu untuk orang tua saya sisihkan sebanyak 10% untuk atau sekitar 600.000. Lalu untuk tabungan, untuk infak juga saya sisihkan sebanyak 2% atau 120.000. Dan yang terakhir untuk tabungan rumah sekitar 48% atau sekitar 2.880.000. Nah, jika diakumulasikan 2.880.000 ini akan terkumpul dalam 180 bulan atau sekitar 15 tahun itu dengan total 518 juta rupiah. Nah, jika kita konsisten mengumpulkan uang tersebut atau 2.880.000 ini dalam setiap bulannya sebanyak itu, tidak menutup kemungkinan dalam 15 tahun ke depan kita bisa membeli rumah tersebut seharga 510 juta. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk perencanaan keuangan untuk membeli rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan keuangan saya selama 15 tahun ke depan.
Saya mempunyai tujuan untuk membeli mobil Honda Civic RS tahun 2022 dengan jangka waktu 180 bulan atau sekitar 15 tahun. Nah, metode yang akan saya gunakan yaitu SMART: Specific, Measurable, Attainable, Reality Based, dan Time Bound. Di sini saya akan bahas satu persatu ya. Untuk spesifik, kenapa sih saya ingin sekali membeli mobil Honda Civic RS tahun 2022? Karena saya merasa mobil tersebut dapat membantu dan menunjang saya serta memudahkan saya dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari dengan jangka waktu 180 bulan atau 15 tahun. Nah, yang akan saya lakukan agar mobil tersebut bisa saya beli yaitu dengan menyisihkan uang yang saya dapatkan dari gaji dengan bekerja sebagai account advisor di sebuah bank, dan kemudian uang tersebut akan saya kumpulkan di rekening tabungan. Nah, yang kedua yaitu measurable. Barang yang saya beli yaitu Honda Civic RS tahun 2022 dengan harga nominal 567 juta. Target waktunya itu 180 bulan atau 15 tahun, dan nominal per bulan yang harus saya kumpulkan yaitu 3.150.000. Nah, untuk yang ketiga itu ada attainable. Nah, di sini saya akan mulai menabung dan menyisihkan sebesar 3.150.000 setiap bulan di tabungan selama 180 bulan atau 15 tahun untuk mendapatkan mobil tersebut. Perencanaan ini akan saya lakukan ketika saya sudah mulai bekerja. Nah, yang keempat itu ada reality base. Apabila saya tidak menabung, berarti saya tidak akan mendapatkan mobil yang saya inginkan. Nah, gaji yang saya dapatkan sebagai seorang account advisor itu kan sebesar 8.500.000. Maka saya akan sisihkan setiap bulannya yaitu sebesar 3.150.000 selama 150 bulan agar bisa membeli mobil yang saya inginkan. Lalu yang terakhir itu ada time bond, di mana rentang waktu yang saya butuhkan untuk menabung yaitu 180 bulan, dan saya tahu saya akan mendapatkan mobil tersebut jika saya bersungguh-sungguh. Sekian perencanaan keuangan dari saya dan teman-teman saya untuk 15 tahun ke depan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.